Bab 1201 Kelas Tier 2. Awalnya, anggota Flower of Seven Sins akan meledak marah pada Si Feng karena memandang rendah mereka. Namun, ketika mereka melihat atribut Angry Tyrant, mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah atribut ini terlalu kuat? Semua orang yang hadir terkejut oleh atribut Angry Tyrant. Meskipun gelang tidak memiliki keterampilan aktif, dua keterampilan pasif mereka secara praktis dirancang untuk berserkers. Peningkatan kekuatan 20% dan kecepatan serangan 30% ketika HP pemakainya di bawah 50%. Hanya dengan memikirkan hal ini, semua orang menggigil. Belum lagi, ada juga kesempatan tertentu bagi kekuatan pemakainya untuk menggandakan ketika menyerang. Praktis mustahil bagi peralatan epic lainnya untuk melampaui gelang Angry Tyrant. Angry Tyrant jelas yang terbaik di antara epic equipment. Hanya peralatan di peringkat legendaris terfragmentasi ke atas yang lebih baik. Ketika Brute Spear melihat atribut gelang, dia tidak bisa lagi menyembunyikan keserakahan di matanya. Dia adalah berserker. Selain itu, ia lebih suka peralatan yang berorientasi pada kekuatan. Faktanya, setiap peralatan yang berada di bawah peringkat epik yang dia miliki sekarang fokus pada kekuatan. Peralatan epik yang berorientasi pada kekuatan adalah sesuatu yang selalu dia impikan untuk didapatkan. Namun, hanya bisa mendapatkan peralatan epik sudah banyak yang sulit. Ingin mendapatkan peralatan epik yang sangat cocok dengannya praktis adalah mimpi. Bagaimana mungkin peralatan yang sangat bagus untuk berserkers bisa jatuh ke tangan pendekar pedang? Aku harus mendapatkannya. Sayangnya untuk Brute Spear, meskipun dia menginginkan Angry Tyrant, seperti yang dikatakan Si Feng. Dia memang tidak bisa menghasilkan epic equipment tingkat atas yang setara atau lebih unggul dari gelang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia hanya memiliki dua item yang bernilai lebih dari Angry Tyrant. Satu adalah item yang diinginkan oleh bunga 7 dosa, sementara yang lain adalah alat epic rank Soul Orb. Akhirnya, Brute Spear menggertakkan giginya ketika dia berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bahkan bernilai lebih tinggi? Aku punya alat epic di sini. Ini jelas lebih berharga daripada gelang Angry Tyrant kamu. Jika kamu bisa mengalahkan aku tidak keberatan memberikan alat epic ini kepada kamu. Alat epik umumnya lebih berharga daripada epik senjata dan peralatan karena alat epik tidak mengambil slot peralatan pemain. Pemain bisa menggunakan alat epik bahkan jika itu ada di ruang tas mereka. Oleh karena itu, harga alat epik umumnya 2 kali lipat dari epic equipment, lebih jika itu adalah alat epik dengan atribut yang baik. Alat epik, Si Feng pura-pura ragu saat dia berkata begitu. Namun, di dalam hati, dia sangat bersemangat. Baiklah, mari kita menandatangani kontrak. Dia sengaja mengekspos atribut Angry Tyrant tepat untuk umpan Brute Spear. Sekarang, dia telah berhasil. Adapun apakah alat Brute Spear akan bertaruh adalah Soul Orb atau tidak, Si Feng 100% yakin itu. Peralatan epik sudah cukup langka. Peluang Brute Spear untuk mendapatkan dua alat epik pada tahap permainan ini lebih rendah daripada memenangkan lotre. Saudara Ye Feng, apakah benar-benar perlu untuk melakukan ini? Passing Monarch bingung ketika dia melihat Si Feng menandatangani kontrak dengan Brute Spear. Awalnya, jika seluruh kelompok mereka bertarung melawan Brute Spear, mereka memiliki peluang lebih dari 70% untuk menang. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng akan melawan Brute Spear secara pribadi. Bahkan jika Si Feng sangat kuat, menurut pendapat Passing Monarch, Si Feng akan beruntung bahkan memiliki peluang 30% untuk menang. Setelah semua, Si Feng sudah menggunakan skill berseknya. Sementara itu, Si Feng benar-benar mempertaruhkan epic equipment dengan odd rendah. Ini benar-benar gila. Hahaha, si bodoh itu benar-benar menandatangani kontrak. Bos Brute pasti beruntung. Tidak hanya dia mendapatkan alat epik dari menyelesaikan pencarian kali ini, tetapi dia bahkan akan mendapatkan sepasang gelang yang sangat baik untuk berserkers. Betul. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi yang akan diungkapkan orang itu ketika mereka melihat kekuatan yang Bos Brute ungkapkan. Dengan tambahan gelang epik ini, Bos Brute akan memiliki 3 potong peralatan epik secara total. Dia pasti akan menjadi berserker nomor 1 Sin of Pride kami dengan ini. Petik 2. Beberapa teman Brute Spear memulai diskusi yang hening di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Si Feng. Mereka semua menganggap Si Feng sangat bodoh untuk menghadiahkan peralatan bagus seperti itu. Sebagai ahli puncak, Si Feng memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun, Brute Spear juga seorang ahli puncak. Menurut pendapat mereka, jika sebelum Brute Spear menyelesaikan pencariannya, dia akan memiliki sekitar 60% peluang untuk menang. Alasan untuk evaluasi bullish ini adalah Brute Spear telah menjadi iblis tinggi. Setelah dia berubah, atribut utama dan fisiknya akan menerima peningkatan 20%. Jika kedua belah pihak hampir sama dalam atribut dan standar tempur, peningkatan fisik 20% akan memungkinkan Brute Spear untuk mencapai kemenangan yang luar biasa. Satu-satunya cara Si Feng bisa mengimbangi perbedaan ini adalah dengan mengaktifkan skill berserk.
Namun, sejauh yang mereka tahu, Si Feng sudah menggunakan berserk skill-nya dan tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Ini membawa Si Feng ke peluang menang yang lebih rendah. Sementara itu, sekarang setelah Brute Spear menyelesaikan pencariannya, kekuatannya telah menerima peningkatan besar lainnya. Bahkan jika standar tempur Si Feng berada di atas Brute Spear masih memiliki peluang 90% untuk menang. Dengan kontrak yang ditandatangani, kedua belah pihak menjauhkan diri dan memberi Si Feng dan Brute Spear ruang yang cukup untuk duel. Ketika timer duel mulai menghitung mundur, Brute Spear mengambil tombak Crimson yang digantung di punggungnya dan menghantam pantat tombak di tanah, menyebabkan gempa bumi. Sebagai rasa terima kasih karena telah memberiku gelang Angry Tyrant, aku akan membiarkanmu mendapat kehormatan menyaksikan kekuatan penuhku, Brute Spear mencibir. Awalnya, aku bermaksud untuk mempertahankan kekuatan ini untuk bersaing dengan Bard untuk posisi berserker nomor 1 di grup. Mengatakan demikian, Brute Spear mengeluarkan teriakan rendah ketika seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan asap panas hitam yang panas. Asap hitam pekat ini dengan cepat membungkus seluruh tubuh Brute Spear. Pada saat berikutnya, berserker mulai berubah. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi iblis. Namun, tidak seperti Ranger berpakaian hitam dari sebelumnya, bentuk Demon Brute Spear memiliki 3 set sayap. Aura yang dipancarkannya juga jauh lebih kuat daripada Ranger yang berpakaian hitam. Sama sekali tidak ada perbandingan. Kita dikutuk. Setelah melihat bentuk iblis Brute Spear, untayan terakhir Passing Monarch melekat sepenuhnya. Pada saat ini, teman-teman Brute Spear juga telah mengejutkan ekspresi di wajah mereka, setelah semua menerima ketakutan dari transformasi Brute Spear. Ini adalah iblis yang dimuliakan? Luar biasa, iblis tinggi tidak bisa dibandingkan. Dengan transformasi ini, Bos Brute tidak diragukan lagi akan menjadi berserker nomor 1 di Scene of Pride kita di masa depan. Setelah pemain iblis berubah menjadi demons, mereka masih akan memiliki peringkat, yang juga merupakan alasan mengapa pemain iblis setengah tingkat lebih kuat daripada pemain biasa. Ketika pemain pertama kali diwarnai, mereka akan mulai sebagai demons rendah. Setelah itu, mereka bisa mempromosikan ke demons tinggi melalui berburu untuk sejumlah besar jiwa pemain. Namun, promosi lebih lanjut setelah mencapai peringkat demon tinggi bergantung pada lebih dari sekedar memanen jiwa yang cukup. Seseorang juga perlu memiliki status yang sesuai, dengan kata lain, mencapai bangsawan. Sementara itu, setelah Brute Spear menyelesaikan pencariannya di Pulau Iblis, ia dipromosikan dari High Demon langsung ke Baron. Hasilnya, kekuatannya juga mengalami peningkatan kualitatif. Hahaha, jadi ini adalah kekuatan Iblis Baron? Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Brute Spear tidak bisa menahan diri untuk menikmati kekuatan barunya. Pemain Demon peringkat Baron menerima peningkatan 30% untuk atribut dan fisik mereka saat bertransformasi. Saat ini, atribut dan fisik tubuhnya sudah berada pada standar tier 2. Satu-satunya hal yang dia tidak miliki sekarang adalah keterampilan tier 2. Selain itu, dia sudah bisa dianggap sebagai pemain tier 2. Perbedaan antara kelas tier 2 dan tier 1 jauh lebih besar daripada perbedaan antara kelas tier 1 dan tier 0. Jika kelas tier 2 bertarung melawan kelas tier 1, bahkan tanpa menggunakan keterampilan apapun dan dalam situasi di mana kedua belah pihak berada di level yang sama, kelas tier 1 akan tidak berdaya untuk melawan. Setelah Brute Spear meregangkan tubuhnya sedikit, mata merah darahnya beralih ke pendekar pedang di depannya. Baiklah, aku akan membiarkan kamu memiliki rasa putus asa sekarang. Bab 1202 Kemampuan Tersembunyi. Ketika timer duel berakhir, Brute Spear berjalan dengan langkah terukur menuju Si Feng. Seolah-olah dia sedang berjalan santai melalui taman sekarang. Dia tidak menganggap serius duel ini. Seperti yang diharapkan dari sebuah pencarian yang bisa mendorong Dewa Iblis untuk muncul, itu langsung mempromosikan iblis tinggi ke peringkat Baron. Si Feng menghunuskan Abyssal Blade dan Killing Ray, ekspresinya berubah serius ketika dia melihat berserker yang mendekat. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, pemain iblis yang berhasil mencapai peringkat Baron masih jarang, dengan mayoritas terjebak di peringkat iblis tinggi. Jika seseorang ingin dipromosikan lebih lanjut, mereka perlu mendapatkan pengakuan dari Dewa Iblis atau Demons kelas atas dan meminta mereka untuk berbagi sebagian dari kekuatan mereka. Namun, Demons kelas atas dan Dewa Iblis diizinkan untuk melimpahkan kekuatan mereka hanya pada sejumlah orang. Akibatnya, jumlah pemain iblis yang bisa menjadi bangsawan sangat rendah. Saat ini, Brute Spear, yang merupakan level 45, sudah memiliki 240.000 HP. Di sisi lain, bahkan setelah mencapai level 50, HP Si Feng hanya sedikit di atas 42.000. Perbedaan hampir 6 kali lipat. Selain itu, Baron Demons memiliki pertahanan dan sihir perlawanan yang jauh lebih tinggi daripada iblis tinggi. Bahkan pemain ahli tier 2 biasa akan merasa sulit untuk membunuh Brute Spear saat ini, belum lagi bahwa belum ada pemain tier 2 tunggal di domain God.
Ketika Brute Spear hanya 12 meter jauhnya, Si Feng tiba-tiba menginjak tanah, meninggalkan afterimage di posisi aslinya saat ia berlari langsung ke Berserker. Sangat cepat, 5 Flower of Seven Sins anggota yang menyaksikan dari samping heran ketika mereka melihat Si Feng muncul di depan Brute Spear dalam sekejap mata. Si Feng jelas pendekar pedang tercepat yang pernah mereka lihat. Jika mereka bertempur melawan Si Feng sekarang, mereka akan tertangkap basah jika mereka tidak hati-hati. Selain itu, gerakan dan penilaian Si Feng juga sangat akut. Tidak seperti Berserkers yang menggunakan pedang besar atau kapak perang, Berserkers yang menggunakan tombak memiliki jangkauan serangan yang lebih lama. Tombak mereka bisa mencapai kira-kira 2 yard lebih jauh dari senjata lainnya. Kisaran serangan optimal untuk Berserker yang menggunakan tombak adalah antara 4 dan 8 yard. Sementara itu, pendekar pedang yang menggunakan longsword memiliki jangkauan serangan optimal antara 1 dan 3 meter. Meskipun aura pedang mereka bisa mencapai 5 meter, musuh yang berdiri dalam jarak 4 hingga 5 meter dapat dengan mudah menghindari serangan seperti itu dengan mundur 1 atau 2 meter. Jika swordsman yang memegang pedang panjang ingin menekan Berserker yang menggunakan tombak, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendekat dan bergerak dalam jarak 1 hingga 3 meter dari yang terakhir. Dengan cara ini, Berserker tidak bisa memanfaatkan tombak sebaik mungkin. Sebaliknya, jika Si Feng membiarkan Brute Spear mendekatinya secara bertahap, maka sebelum dia bahkan mencapai jangkauan serangannya, Brute Spear akan sudah mulai menyerang. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Si Feng. Oleh karena itu, mengambil inisiatif untuk menyerang untuk meluncurkan serangan cepat adalah keputusan yang sangat bijaksana. Kamu memiliki reaksi cepat, aku akan memberimu itu. Sayangnya, kamu bertemu aku. Brute Spear memang terkejut dengan kecepatan dan penilaian Si Feng. Namun, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan mengikuti kecepatan Si Feng, dia bisa melihat gerakan pendekar pedang itu dengan sempurna. Selain itu, karena fisiknya yang membaik, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang lingkungannya. Saat ini, dia bisa melihat semuanya dalam radius 20 yard. Bahkan, saat Si Feng bersiap untuk mengambil tindakan, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Si Feng. Selas angin puyuh. Setelah lama mengantisipasi serangan Si Feng, Brute Spear menyapu tombak di tangannya secara horizontal, gerakannya mampu memberikan pukulan serius bagi semua musuh dalam radius 10 yard. Sebuah ledakan terdengar di udara saat dia mengayunkan tombak Crimson. Tombak itu bergerak begitu cepat sehingga tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Sementara itu, Si Feng saat ini masih 6 meter jauhnya dari Brute Spear. Pada saat dia bisa mulai menyerang Brute Spear, tombak Berserker sudah lama akan mendarat padanya. Meskipun tombak itu lebih lemah daripada pedang besar dan kapak perang ketika datang ke kekuatan mentah, itu lebih unggul dalam hal kecepatan. Peng! Tombak dan pedang bertabrakan, dampaknya memaksa Si Feng mundur beberapa langkah. Sungguh tingkat penyelesaian keterampilan yang tinggi. Si Feng sedikit heran ketika dia melihat Brute Spear, yang tetap tidak terpengaruh oleh dampaknya. Jika berbicara murni dalam hal atribut kekuatan, ia harus melampaui Brute Spear bahkan setelah yang terakhir berubah. Lagi pula, ada kesenjangan 5 tingkat di antara mereka. Selain itu, kualitas senjata dan peralatannya juga jauh lebih unggul dari Brute Spear. Meskipun demikian, dia masih merasa jijik pada akhirnya. Satu-satunya penjelasan untuk situasi seperti itu terjadi adalah tingkat penyelesaian keterampilan Brute Spear. Ketika tingkat penyelesaian keterampilan pemain mencapai persentase tertentu, keterampilan yang mereka gunakan akan menghasilkan beberapa efek tambahan. Sebagai contoh, ketika Whirlwind Slash kelas Berserker mencapai tingkat penyelesaian 99% atau lebih, selain memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar, skill juga akan datang dengan efek knockback. Tingkat penyelesaian keterampilan 99%. Ini adalah tingkat penyelesaian yang hanya bisa dicapai Si Feng sesekali ketika tubuh dan pikirannya dalam kondisi sangat baik. Meskipun begitu, Berserker di depannya mampu mencapai prestasi ini dengan santai. Apakah ini kemampuan tersembunyi iblis yang mulia? Si Feng tidak percaya bahwa Brute Spear sendiri mampu mencapai tingkat penyelesaian yang begitu tinggi. Bagaimanapun, Berserker baru saja dipromosikan menjadi Baron Demon. Setelah mengubah, atribut-atribut yang ia terima harus jauh lebih tinggi daripada ketika ia hanya seorang Demon tinggi. Dia seharusnya memiliki kesulitan besar dengan benar mengendalikan kekuatan yang baru ditemukan ini segera. Dia perlu waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa tingkat penyelesaian yang tinggi ini adalah kemampuan tersembunyi seorang bangsawan iblis. Di masa lalu, Si Feng tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertarung melawan bangsawan iblis. Atau dengan kata lain, ia belum memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Akibatnya, ia hanya memiliki sedikit informasi tentang pemain iblis. Adapun kemampuan tersembunyi para bangsawan iblis, tidak ada orang bodoh yang mengungkapkan rahasia seperti itu. Tidak heran Chen Su mengatakan bahwa kamu kuat. Atribut kekuatan kamu sebenarnya sangat tinggi.
Melihat tombaknya yang masih bergetar, Brute Spear tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Si Feng. Setelah pertukaran singkat ini, ia semakin menyukai gelang di lengan Si Feng. Bahkan setelah berubah menjadi demon, dia masih lebih lemah dari Si Feng dalam hal kekuatan. Jika dia bertarung melawan pendekar pedang lain sekarang, situasi seperti itu tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah senjata dan peralatan Si Feng. Setelah mengatakan itu, Brute Spear langsung menggunakan cas di Si Feng, tombak di tangannya menusuk hati Si Feng. Ketika Brute Spear menggunakan cas, dia menjadi seperti bintang jatuh. Dia tidak hanya sangat cepat tetapi juga memberikan tekanan kuat pada Si Feng. Namun, tekanan ini tidak datang dari Brute Spear sendiri. Alih-alih itu adalah efek pencegah yang muncul ketika tingkat penyelesaian biaya mencapai 99% atau lebih. Efek tersembunyi ini mengurangi kecepatan reaksi lawannya sebesar 20% dan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan sebesar 40% selama 1 detik. Ketika Brute Spear mencapai dalam jarak 6 meter dari Si Feng, tombak merah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah. Bos Brute akhirnya menggunakan langkah khasnya, kata seorang asasin yang akrab dengan Brute Spear, tertawa. Ini adalah teknik kombinasi yang digunakan Brute Spear untuk mendapatkan ketenaran bagi dirinya sendiri di Flower of Seven Sins. Menggabungkan teknik pertarungan dengan sistem skill untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi. Kecepatan cahaya. Awalnya, cas sudah memungkinkan tombak Crimson Brute Spear bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Kemudian, selama dia menggunakan cas, dia akan mentransfer kekuatan seluruh tubuhnya ke tombaknya. Menerapkan akselerasi tambahan saat itu hampir mencapai targetnya, kecepatan ini membuat serangan itu praktis mustahil untuk dihindari atau dihadang. Peng. Pada saat kritis, Si Feng mengaktifkan pari. Ketika tombak Crimson bersentuhan dengan pedangnya, Si Feng langsung merasa kedua tangannya mati rasa. Seluruh orangnya juga terpaksa mundur 6 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia memblokirnya. Brute Spear tercengang saat ini. Seberapa tinggi agility-nya? Kecepatan petir yang dia jalankan kali ini adalah yang paling sempurna sejauh ini. Logikanya, setelah memasukkan efek penindasan dari casnya, Si Feng seharusnya tidak mampu mengeksekusi pari sama sekali. Karena memang begitu, mari kita lihat apakah kecepatan reaksi kamu atau kecepatan serangan aku lebih cepat. Mengatakan demikian, Brute Spear mengepakkan sayap di punggungnya dan mulai melayang di udara. Tubuhnya kemudian terbagi menjadi 3, dan ketiganya menyerang Si Feng secara bersamaan dari arah yang berbeda. Skill yang dia gunakan disebut Demon Flash, sesuatu yang dia pelajari setelah menjadi Baron Demon. Itu memungkinkan dia untuk menyerang lawannya dari 3 arah, dan masing-masing klon mencerminkan tubuh aslinya dengan sempurna. Juga tidak perlu baginya untuk mengontrol gambar cerminnya karena mereka akan melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukannya. Selama serangan, dia dan klonnya juga akan mendapatkan dorongan kecepatan gerakan yang sangat besar. Secara keseluruhan, itu adalah skill berkali-kali lebih kuat daripada cas. Bab 1203 Perbedaan antara kartu Trump. Setelah Brute Spear menggunakan Demon Flash, dia dan gambar cerminnya bergerak lebih cepat daripada ketika dia menggunakan cas. Penonton sekitarnya hampir tidak bisa melihat bayangan ketiga bersek, apalagi tubuh mereka yang sebenarnya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Passing Monarch sangat terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak heran Brute Spear sangat percaya diri sebelumnya. Dengan kecepatan dan kekuatan penghancur seperti itu, bahkan jika mereka semua pergi bersamanya, mereka akan beruntung untuk menyerang dia, apalagi mencukur 1/5 dari HP-nya. Sangat cepat. Meskipun fisik Si Feng telah meningkat pesat setelah mencapai level 50, pada akhirnya, ia belum mendapatkan kelas tier 2, yang akan memberikan dorongan besar untuk fisiknya. Pada saat ini, matanya tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan Brute Spear. Dia hanya bisa mengandalkan perubahan di sekitarnya untuk menentukan pergerakan Brute Spear. Kamu harus menganggap diri kamu beruntung jatuh ke langkah aku ini. Brute Spear mengeksekusi Lightning Speed Ayuro pada Si Feng sekali lagi. Dibandingkan dengan saat dia menyerang dengan cas, kecepatan tombaknya kali ini meningkat dengan margin yang besar. Selain itu, dua klonnya juga menyerang menggunakan kekuatan dan kecepatan yang sama. Jika diserang dengan kecepatan seperti itu dan dari 3 sudut yang berbeda, bahkan seorang ahli domain realm assassin tidak akan bisa menghindar dengan baik. Dang, dang, dang. Namun, tepat ketika 3 tombak merah tua akan mencapai Si Feng, mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Tidak dapat melanjutkan bahkan 1 inci lebih jauh karena Si Feng mengaktifkan skill penyelamat hidup terkuat dari pendekar pedang, Blade Pertahanan. Brute Spear tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Bagaimanapun, skill penyelamat kelas Swordsman hanya berada di urutan kedua setelah kelas Assassin. Sekarang dia telah memaksa Si Feng untuk menggunakan kedua skill penyelamatan hidup secara berurutan, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berurusan dengan pendekar pedang. Jadi bagaimana jika kamu memblokirnya?
Brute Spear mencibir. Dalam satu napas, ia dengan cepat menusukkan 5 kali dengan tombaknya, menargetkan tempat-tempat buta si Feng. Sementara itu, 2 gambar cerminnya juga meluncurkan serangan yang sama. Iblis Flash tidak hanya memungkinkan dia untuk meluncurkan serangan pengisian pada targetnya. Klon yang disulap berlangsung 5 detik, di mana mereka akan melakukan tindakan yang sama dengan tubuh utama. Selain itu, mereka juga memiliki atribut yang sama persis dengan tubuh utama. Secara keseluruhan, Demon Flash adalah skill yang dimaksudkan untuk melawan skill defensif yang dapat memblokir beberapa serangan. Akibatnya, total 15 tombak menghantam si Feng dari 3 arah yang berbeda dan sangat cepat. Bahkan si Feng gagal mengimbangi ke-15 tombak itu. Sementara itu, serangan 15 tombak ini sudah melebihi jumlah serangan yang bisa diblokir oleh Defensive Blade. Benar saja, Baron Demon benar-benar sulit untuk ditangani. Si Feng akhirnya mengerti mengapa para bangsawan iblis begitu sulit untuk dibunuh. Di masa lalu, ketika dia melihat ahli tertentu di daftar pakar domain dewa berhasil membunuh iblis yang mulia, dia tidak memikirkannya. Namun, sekarang, sepertinya membunuh iblis bangsawan dari tingkat yang sama adalah tugas yang sangat sulit. Si Feng segera mengaktifkan keterampilan tambahan Killing Ray, memanggil Lightning. Ledakan. Pada saat berikutnya, busur petir biru ditembak jatuh dari langit satu demi satu. Busur petir ini tidak hanya menghasilkan kerusakan petir 400% untuk semua musuh dalam radius 15 yard ke si Feng. Tetapi mereka juga bisa menimbulkan efek mati selama 5 detik pada target yang menyerang. Setelah itu, jangkauan serangannya bahkan akan meningkat 20 yard selama 30 detik. Namun, Brute Spear hanya mencibir serangan ini. Dia tidak repot-repot menghindari busur petir sama sekali saat dia tiba-tiba menusuk tombaknya pada si Feng. Dia bermaksud untuk bersaing dan melihat siapa yang bisa menangani lebih banyak kerusakan. Sementara 15 tombak menyerang si Feng, busur petir juga membombardir tubuh Brute Spear. Hitungan blok blade defensif si Feng langsung habis. Adapun beberapa serangan tombak yang melewati, si Feng menggunakan pedangnya untuk menangkisnya, jadi dia tidak menerima kerusakan substansial. Sebaliknya, Brute Spear memiliki lebih dari minus 13.000 kerusakan akibat sambaran petir. Apa perlawanan sihir yang tinggi? Iri tumbuh di hati si Feng ketika dia melihat kerusakan ini. Jika pemain level 45 yang normal menerima gerakannya ini, mereka akan langsung mati atau HP yang tersisa sangat sedikit. Namun, resistensi sihir tinggi dari Baron Demon telah sangat mengurangi kerusakan yang diterima Brute Spear. Brute Spear memiliki lebih dari 240.000 HP. Dengan mengandalkan pemulihan pertarungan saja, ia dapat memulihkan lebih dari 2.400 HP setiap 5 detik. Selain itu, efek mati rasa petir tidak efektif melawan Berserker. Saat Summon Lightning berakhir, Brute Spear meluncurkan 5 serangan tombak sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, si Feng tidak lagi memiliki pisau pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Bajingan yang menyedihkan. Dia benar-benar berani menantang bos Brute untuk berduel. Dia mungkin memiliki kesempatan bertarung jika dia memiliki skill berseknya. Sayangnya, dia sudah menggunakannya melawan Chen Su. Namun, bos Brute juga luar biasa. Aku merasa bahwa skill yang dia gunakan semuanya memiliki tingkat penyelesaian yang sangat tinggi. Ketika 5 anggota Flower of Seven Sins melihat adegan ini, mereka semua tahu bahwa pertarungan ini sama baiknya dengan berakhir. Awalnya, Brute Spear sudah memiliki keuntungan besar di HP dan defense. Sekarang, dia bahkan menggunakan metode serangan yang mengalahkan semua pertahanan. Jika si Feng ingin memberikan kerusakan pada Brute Spear, dia tidak akan punya pilihan selain untuk bentrok secara langsung. Namun, Brute Spear masih memiliki 2 klon yang membantunya. Tidak mungkin bagi pemain jarak dekat seperti si Feng untuk menghentikan Brute Spear. Dari adegan ini, si Feng juga mengerti apa yang ada dalam pikiran Brute Spear. Namun, dia juga harus mengakui bahwa ini adalah rencana yang bagus, karena dia benar-benar tidak memiliki metode untuk mengatasinya. Si Feng menggunakan langkah diam segera dan muncul di belakang Brute Spear. Dia kemudian mengarahkan Abyssal Blade ke Berserker. Abyssal Beam. Segera, rantai hitam muncul di ruang kosong satu demi satu, masing-masing dari mereka menembak langsung ke Brute Spear. Melihat ini, Brute Spear mencibir ketika dia mengaktifkan skill penghapusan kontrol tanpa ragu, menyebabkan Abyssal Beam kehilangan efeknya. Dia kemudian menyerang si Feng dan meluncurkan rentetan serangan bersama dengan gambar cerminnya. Kamu ingin bersaing menggunakan HP? Si Feng tersenyum. Datanglah. Mengatakan demikian, si Feng mengaktifkan Phantom Kill dan Nine Dragon Slash. Meskipun doppelgangernya hanya memiliki 80% atribut dasarnya, yang membuatnya sedikit lebih lemah dari Brute Spear, seharusnya tidak ada masalah menahan salah satu gambar cermin Berserker. Sementara itu, 12 hantu Abyssal Blade yang dipanggil oleh Nine Dragon Slash juga bisa dengan mudah menghentikan gambar cermin lainnya.
Dengan cara ini, duel akan kembali ke pertarungan 1 lawan 1. Pada saat ini, Si Feng mengaktifkan Thunder Guts Discent, meningkatkan movement speed A-Euro dan attack speed A-Euro sebesar 150%, kerusakan sebesar 50%. Dan mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 50% selama 30 detik. Tanpa ragu, dia langsung menyerang Brute Spear dan mengeksekusi Orbit Sword. Starlight tiba-tiba memenuhi lingkungan Si Feng. Namun, Brute Spear tidak memperhatikan fenomena ini sama sekali karena dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengirimkan beberapa serangan tombak. Segera, HP kedua belah pihak mulai turun terus-menerus, tingkat penurunannya membuat penonton di sekitarnya ketakutan. Bagaimana ini mungkin? 5 anggota Flower of Seven Sins tercengang ketika mereka melihat HP Brute Spear yang jatuh. Pada saat ini, Brute Spear kehilangan lebih dari 10.000 HP dengan setiap serangan yang diterimanya, 20.000 HP dengan pukulan kritis. Di sisi lain, meskipun Si Feng sama-sama kehilangan HP, dia hanya kehilangan sekitar 3.000 HP dengan setiap serangan yang diterimanya. Selain itu, tingkat penurunan HP-nya jauh lebih lambat daripada Brute Spear. Untuk setiap kali HP Si Feng jatuh, HP Brute Spear akan jatuh 2 atau 3 kali. Setelah hanya 2 detik bertukar hit, Brute Spear memiliki kurang dari 70.000 HP yang tersisa turun menjadi kurang dari sepertiga dari HP-nya. Di sisi lain, walaupun mereka tidak dapat melihat nilai pasti dari HP Si Feng karena dia menyembunyikannya dengan jubah hitamnya. Bila HP yang terungkap di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia hanya kehilangan sepertiga dari total HP-nya sejauh ini. Perbedaan antara kedua sisi terlihat jelas. Namun, terlepas dari situasi ini, Brute Spear sendiri tetap tidak terpengaruh. Tepat ketika HP Brute Spear jatuh di bawah ambang 30.000, senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Mundur, Brute Spear meraung. Segera, arai sihir berwarna merah darah muncul di udara. Lampu merah kemudian bersinar keluar dari arai ajaib, membungkus radius 30 yard di sekitar Brute Spear. Ini adalah skill Brute Spear terkuat yang diperoleh setelah menjadi Baron Demon. Mundur darah. Selama dia belum mati, skill akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali HP yang dia miliki 6 detik sebelumnya. Ini adalah alasan mengapa dia berani bertukar kerusakan dengan Si Feng. Di saat berikutnya, HP Brute Spear langsung pulih menjadi penuh. Sebaliknya, Si Feng memiliki kurang dari setengah HP-nya saat ini. Tercela, dia benar-benar dapat memulihkan HP-nya. Passing Monarch hanya bisa mengutuk dengan keras ketika dia melihat adegan ini. Brute Spear hanya mengirim pandangan menghina pada Passing Monarch. Benar saja, dia benar-benar memiliki kartu truf yang disembunyikan. Si Feng tidak terlalu terkejut dengan adegan ini. Pada kenyataannya, dia juga tahu tentang Blood Backtrack. Ini adalah langkah yang semua bangsawan iblis tahu. Bahkan monster seperti Great Demons telah sering menggunakannya karena itu adalah skill yang khusus digunakan untuk menjebak orang lain. Karena itu, ia juga menahan kartu truf. Tiba-tiba, kedua pedang di tangan Si Feng melepaskan cahaya yang menyilaukan. Semburan api, orbit pedang, satu cahaya pedang demi satu terbang di Brute Spear. Skill yang pasti bunuh, sambil tetap tidak terpengaruh, Brute Spear mengaktifkan skill tambahan dari peralatan epiknya, Magic Shield, yang mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 30% selama 10 detik. Dia segera mengacungkan tombaknya untuk membelokkan lampu pedang yang mendekat. Meskipun Brute Spear gagal menangkis semua serangan, dengan fisik tubuhnya yang luar biasa, ia masih berhasil membelokkan sebagian besar dari mereka. Pada akhirnya, dia dipukul hanya 3 kali. Namun, 3 hit ini mengejutkannya karena masing-masing benar-benar mengambil lebih dari 60.000 HP darinya. Hanya dalam 3 pukulan, ia kehilangan lebih dari 180.000 HP. Ketika Flame Burst berakhir dan Brute Spear bersiap untuk melakukan serangan balik, Si Feng mengaktifkan Dragon Breath. Dragon Breath adalah keterampilan AOE yang tidak mungkin untuk diblokir. Selain itu, ia menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada Flame Burst. Seketika, Dragon Breath melahap sisa HP Brute Spear. Pada saat yang sama, Si Feng muncul sebagai pemenang duel ini. Bab 1204 Harta Aman. Setelah duel selesai, Brute Spear memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia menatap Si Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ledakan yang begitu tinggi? Brute Spear sama sekali tidak percaya bahwa dia baru saja kalah. Dia adalah Baron Demon. Dia juga memiliki 2 peralatan epik yang lengkap. Dia sendiri adalah pakar puncak dalam domain dewa. Dengan 240.000 lebih HP-nya, bahkan jika dia hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, butuh berserker dari tingkat yang sama beberapa waktu untuk membunuhnya. Namun dia telah terbunuh hampir secara instan. Bagaimana dia bisa menerima kehilangan ini? Meskipun demikian, tidak mungkin hasil duel yang diumumkan oleh sistem bisa palsu. Itu juga fakta yang tak terhindarkan bahwa dia hanya memiliki 1 HP yang tersisa sekarang. Tidak seperti duel di arena,
sistem akan meninggalkan pemain dengan 1 HP ketika mereka dikalahkan dalam duel yang diadakan di lapangan, mencegah mereka dari sekarat. Pertandingan sudah berakhir. Kamu bisa menyerahkan barang epik milikmu sekarang, kata Si Feng sambil menatap Brute Spear, yang saat ini memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun Brute Spear memiliki bonus transformasi dari Baron Demon, perbedaan level dan peralatan di antara mereka berdua terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diimbangi transformasi iblis tunggal. Senjata dan peralatan yang kuat tidak hanya meningkatkan atribut dasar pemain tetapi juga memperkuat keterampilan pemain. Hanya siapa kamu? Tanya Brute Spear setelah menarik napas panjang. Siapapun yang mampu mengendalikan aku, tidak mungkin seseorang yang tidak dikenal. Dalam hal HP dan pertahanan, dia memang memiliki keunggulan absolut. Namun, Si Feng melompat-lompat di atasnya dalam keterampilan dan atribut dasar lainnya. Sementara itu, tak perlu dikatakan, alasan keunggulan Si Feng di atribut jelas adalah senjata dan peralatan pendekar pedang itu. Setiap pemain yang bisa melampaui pemain seperti dirinya dalam hal senjata dan peralatan tidak bisa menjadi ahli biasa. Kemungkinan besar, Si Feng adalah ahli puncak dari negara adikuasa. Selain itu, jauh dari sembarang ahli puncak biasa, Si Feng tidak diragukan lagi seorang ahli puncak yang dipelihara dengan baik oleh persekutuannya. Apa, ingin membalas dendam padaku? Tidak mau menerima kekalahan? Tanya Si Feng. Itu hanya satu bagian dari alasannya, Brute Spear mengangguk sebagai pengakuan. Bagian lainnya adalah aku tidak ingin kehilangan tanpa mengetahui siapa yang hilang. Dia memang berpikir untuk membalas Si Feng. Lagi pula, alasan dia kalah kali ini bukan karena teknik, tetapi lebih karena senjata, peralatan, dan keterampilan. Hasil ini sangat membuatnya frustrasi. Dia benar-benar terbunuh seketika oleh 2 keterampilan Surekil. Jika berita tentang penyebaran ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng berjalan ke Brute Spear dan berkata dengan tenang, baik, aku bisa memberimu kesempatan. Kamu bisa memanggil aku Frost Eye. Bagaimanapun, ini adalah nama yang diberikan orang lain kepada aku. Jika kamu ingin memiliki pertandingan ulang, maka kamu harus bertaruh setidaknya, seperti saat ini. Sedangkan untuk tempat pertandingan, mari kita atur di ibu kota Kekaisaran Naga Api. Setelah kamu siap, kamu hanya perlu menyebarkan pesan di Fire Dragon Empire. Ketika saatnya tiba, aku akan secara alami mencari tahu. Kamu Frost Eye, orang nomor 1 di daftar bounty? Hati Brute Spear mulai berdetak kencang ketika dia mendengar ini dan menatap Si Feng dengan tidak percaya. Frost Eye sangat terkenal di God's Domain. Lagi pula, Frost Eye telah berhasil memasuki markas utama Return of Super Guild King dan membunuh Helvian sendirian, lalu melarikan diri dengan hidupnya. Kejadian ini telah lama menjadi legenda di God's Domain. Bahkan sekarang, King's Return masih memburu Frost Eye. Selain itu, hadiah yang diberikan guild pada Frost Eye telah meningkat dari 20.000 emas awal menjadi 50.000 emas saat ini. King's Return bahkan menawarkan hadiah beberapa ratus emas kepada siapa saja yang dapat memberikan beberapa petunjuk yang mengarah ke Frost Eye. Insiden ini juga telah mendorong berbagai negara adidaya di domain dewa untuk mencari Frost Eye. Karena kemampuan Frost Eye untuk memasuki tempat-tempat dengan keamanan besar seperti Kolosium Ilahi dan melakukan pembunuhan. Karena Frost Eye telah membunuh seorang ahli seperti Helvian, dia secara alami mampu membunuh eselon atas guild lainnya juga, mungkin bahkan pemimpin-pemimpin dari negara adikuasa. Pembunuhan pemimpin guild akan memberikan pukulan besar pada reputasi guild. Karenanya, berbagai kekuatan super di domain dewa sedang mencari Frost Eye. Bunga 7 dosa tidak terkecuali. Sebagai organisasi yang menangani pekerjaan pembunuhan, jika Bunga 7 dosa dapat merekrut ahli seperti itu, ketenarannya pasti akan meningkat secara signifikan. Itu benar. Karena kamu sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan kamu, kamu bisa memberi aku barang aku sekarang kan? Si Feng mengangguk. Sepertinya aku tidak hilang sia-sia. Pada saat ini, jejak kekaguman melintas di mata Brute Spear saat dia melihat Si Feng. Dia kemudian mengeluarkan Soul Orb dari tasnya dan memberikannya padanya. Pada kenyataannya, Brute Spear tidak menempatkan kepentingan khusus pada Soul Orb. Toh, item epik seperti Soul Orb tidak terlalu langka. Praktis setiap negara adidaya memiliki 1 atau 2 barang seperti itu. Ambil alat epik gelap arena telah dilelang misalnya. Alat ini dapat digunakan untuk menyeduh magic wine yang memiliki efek menenangkan ketika dikonsumsi. Efek menenangkan mirip dengan ketika seorang pemain berada di lingkungan kepadatan mana yang tinggi. The Soul Orb mirip dengan alat epik itu. Namun, tidak seperti magic wine, yang membutuhkan bahan langka untuk diseduh. Soul Orb membutuhkan pemain untuk rela mempersembahkan sebagian dari jiwa mereka untuk menghasilkan soul water. Selain itu, jiwa 100 pemain diperlukan untuk menghasilkan setetes air jiwa. Daripada melakukan sesuatu yang membosankan seperti mengumpulkan jiwa, mengumpulkan bahan mentah akan jauh lebih cepat.
Oleh karena itu, Brute Spear merasa bahwa Soul Orb agak tidak berguna. Jika tidak, ia tidak akan menggunakannya sebagai taruhan. Soul Orb, item peringkat epik, sebuah bola yang dibuat oleh Dewa Iblis Paimon menggunakan pecahan harta jiwa yang kuat hancur. Keterampilan aktif tambahan air jiwa, menciptakan air jiwa dari jiwa yang rela disumbangkan oleh para pemain. Tidak ada cooldown. Setiap 100 jiwa pemain yang diserap akan menghasilkan setetes air jiwa. Saat ini, item ini telah disegel oleh Demon God Paimon. Barang akan jatuh setelah mati. Mereka yang tidak memiliki kekuatan iblis tidak dapat menggunakan item ini. Jika kamu tidak tertarik pada item epik ini, aku dapat menggunakan 7.000 emas untuk membelinya kembali, kata Brute Spear, nyengir ketika memandang Si Feng. Meskipun barang-barang seperti Soul Orb memang langka di Domain God, masih ada beberapa, yang biasanya dijual dengan harga sekitar 20.000 hingga 30.000 emas. Namun, karena hanya pemain Demon yang bisa menggunakan Soul Orb, nilainya jauh lebih rendah. Untuk seseorang seperti Si Feng, yang bukan pemain iblis, bahkan jika dia mendapatkan Soul Orb, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan kata lain, itu tidak berbeda dengan sepotong sampah. Pada akhirnya, itu masih merupakan item epik. Menyimpannya sebagai hiasan juga bukan ide yang buruk. Meskipun ekspresi terkejut memang muncul di wajah Si Feng setelah dia membaca atribut Soul Orb, dia masih menyimpan barang itu. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sudut mulut Brute Spear berkedut tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Kemungkinan besar, hanya orang nomor 1 di daftar bounty yang bisa mengatakan sesuatu seperti menggunakan item epik sebagai hiasan. Adapun untuk mencegah Si Feng dan yang lainnya pergi, Brute Spear tidak berpikir dia dan teman-temannya memiliki kemampuan ini. Jika Si Feng mampu meninggalkan markas utama King's Return tanpa cedera saat itu akan menjadi permainan anak-anak untuk menjauh dari mereka berenam. Setelah itu, Si Feng memimpin Passing Monarch dan yang lainnya menjauh dari Pulau Iblis. Brute Spear dan yang lainnya telah gagal untuk memperhatikan bahwa alasan ekspresi terkejut Si Feng bukanlah fakta bahwa hanya pemain Demon yang dapat menggunakan Soul Orb. Setelah semua, ini adalah sesuatu yang Si Feng sudah lama dikenal. Sebagai gantinya, dia terkejut karena begitu dia menyentuh Soul Orb, stigmata emas padanya bereaksi. Bab 1205 Transformasi Kerajaan. Stigmata emas pada awalnya merupakan alat bagi Si Feng untuk mencari 7 harta karun. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Lake Heart City, sebuah petunjuk yang berkaitan dengan salah satu dari 7 harta karun telah muncul. Namun, sinyalnya singkat, menghilang setelah beberapa saat. Untungnya, dia sudah mendapatkan kunci pada NPC yang memegang harta itu. Hanya saja, karena Countess Cathy Green terlalu kuat untuk Si Feng sekarang, dia tidak ingin memperingatkan NPC lebih dari yang sudah dia miliki. Sejak memasuki domain dewa, Si Feng sudah mengunjungi beberapa tempat. Namun, dia telah berhasil menemukan hanya satu petunjuk yang berkaitan dengan 7 harta karun sejauh ini. Meskipun begitu dia menyentuh Soul Orb, itu sebenarnya memicu reaksi dari Golden Stigmata. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan ini? Ini juga alasan dibalik keputusan Si Feng untuk menyerah memasuki Pulau Iblis untuk saat ini dan kembali ke kota Sungai Putih terlebih dahulu. Bagaimanapun, Soul Orb adalah item yang jatuh pada kematian. Reruntuhan kuno di Pulau Iblis sangat berbahaya. Dengan aura Dewa Iblis yang menyebabkan monster di pulau itu mengamuk, risiko kematian terlalu tinggi sekarang. Itu jauh lebih baik jika dia kembali ke White River City untuk sementara waktu. Setelah itu, Si Feng mengucapkan selamat tinggal pada Passing Monarch dan setuju untuk bertemu dengannya besok di Seasen. Sementara itu, di Pulau Iblis, Ranger Chen Su yang berpakaian hitam, yang baru saja bertemu dengan kelompok Brute Spear. Hampir kehilangan matanya dari rongganya ketika ia melihat Brute Spear mengirim Si Feng dan yang lainnya. Bos Brute, apakah kamu membiarkan mereka pergi, begitu saja? Chen Su tidak percaya ini benar. Kami kehilangan banyak pria karena mereka. Sebagai iblis, mereka kehilangan 3 level setiap kali mereka mati. Hanya jumlah anggota Flower of Seven Sins yang dibunuh oleh Si Feng saja berjumlah lebih dari 70. Jika atasan mereka mengetahui tentang hal ini, mereka pasti akan menerima hukuman berat. Lagi pula, mengubah pemain biasa menjadi iblis bukanlah tugas yang mudah. Kita hanya bisa menganggap diri kita tidak beruntung kali ini, jawab Brute Spear. Bos Brute, bahkan kamu tidak dapat mengalahkan mereka? Chen Su bertanya dengan kaget. Brute Spear adalah pakar puncak dalam bunga 7 dosa. Selain itu, setiap satu dari 5 lainnya dalam kelompok berserker lebih kuat dari Chen Su. Mereka harus lebih dari mampu berurusan dengan Si Feng, yang keterampilan berserknya ada di cooldown. Selain itu, Brute Spear sudah dimuliakan menjadi Baron Demon. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia sudah bisa dianggap sebagai pemain tier 2. Bagaimana mungkin dia tidak cocok dengan Si Feng? Brute Spear berbalik dan bertanya, apakah kamu tahu siapa ahli puncak itu?
Chen Su menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Si Feng telah mengenakan jubah hitam sepanjang waktu. Oleh karena itu, Chen Su gagal membedakan informasi tentang pendekar pedang itu. Menentukan identitasnya melalui kelasnya juga tidak mungkin. Lagi pula, terlalu banyak ahli swordsman di Gods Domain. Belum lagi, banyak ahli pendekar pedang yang masuk ke domain dewa tidak begitu terkenal. Dia adalah Frost Eye. Brute Spear tersenyum pahit. Apa? Itu orang yang dicari-cari oleh atasan selama ini? Chen Su tidak bisa menahan keterkejutannya. Pemain biasa mungkin tidak terbiasa dengan Frost Eye, tapi dia adalah eksistensi terkenal di antara negara adidaya domain dewa. Bahkan monster tua bunga 7 dosa telah memujinya tanpa henti, ingin merekrutnya ke dalam organisasi. Tidak heran dia begitu kuat. Ketika Chen Su mengingat adegan di mana Si Feng langsung membunuh Hammer dan yang lainnya, ia menemukan ide itu masuk akal. Bagaimanapun, Frost Eye adalah seseorang yang mampu membunuh eselon atas dari Super Guild tepat di tengah-tengah markas utama guild dan bahkan melarikan diri dengan aman. Itu akan menjadi sepotong kue untuk seseorang seperti itu untuk membunuh para ahli standar Hammer. Baiklah, pergi beritahu atasan. Beritahu mereka bahwa aku sudah memiliki cara untuk melakukan kontak dengan Frost Eye. Juga, kirim laporan terperinci tentang pertempuran sebelumnya. Mengenai masalah tentang Pulau Iblis, kita semua akan menanganinya, perintah Brute Spear. Kerajaan Star Moon, kota Sungai Putih. Setelah kembali, Si Feng segera memperhatikan bahwa suasana di dalam kota menjadi sedikit tegang. Para pemain merah itu terlalu sombong. Mereka benar-benar berani mengambil tindakan di dalam kota-kota NPC sekarang. Berkat itu, jarahan yang didapat tim aku dari bos yang kita bunuh semuanya hilang. Timmu terlalu ceroboh. Namun, setelah paket ekspansi baru diimplementasikan, Dark Guild dan Red Players memang menjadi lebih proaktif. Beberapa tim lain juga disergap dan menderita kerugian besar. Aku ingin tahu bajingan mana yang memicu paket ekspansi ini. Aku mendengar bahwa kerajaan dan kerajaan lain berada dalam situasi yang sama. Kota-kota gelap baru dan kota-kota juga telah bermunculan satu demi satu di seluruh domain dewa, memungkinkan pemain merah untuk menukar banyak item bagus di sana. Tukarkan item, betul. Meskipun nilai tukar sangat curang, membutuhkan 3 senjata rahasia perak untuk ditukar dengan 1 senjata peralatan rahasia dengan tingkat yang sama. Senjata dan peralatan yang dipertukarkan lebih cocok untuk diri sendiri. Beberapa pemain normal bahkan sudah mulai menugaskan Dark Guild dan Red Players untuk membantu menukar item untuk mereka sekarang. Bukankah itu luar biasa? Tim kami memiliki banyak senjata dan peralatan yang tidak dapat kami gunakan. Daripada menjualnya demi uang, akan jauh lebih baik menukar barang yang lebih sesuai untuk kita. Apakah kamu benar-benar berpikir itu semudah itu? Sejauh ini, satu-satunya tempat yang memiliki pusat pertukaran di Star Moon Kingdom adalah Evernight City sebagai satu-satunya kota NPC gelap di dalam kerajaan. Mereka yang bukan pemain merah atau gelap dilarang masuk. Selain itu, jika kamu ingin menukar senjata dan peralatan tingkat tinggi, kamu harus memiliki reputasi yang cukup dengan kota serta memenuhi persyaratan tertentu. Pemain merah biasa dapat menukar untuk peralatan dan senjata perunggu terbaik. Aku mendengar bahwa hanya pemain gelap yang dapat menukar dengan senjata dan peralatan rahasia perak. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Sekarang Guild Dark dan pemain merah ini memiliki sumber item yang nyaman. Mereka pasti akan menjadi lebih proaktif di masa depan. Betul. Saat ini, beberapa kota NPC tidak lagi aman dari pemain merah. Aku tidak tahu item seperti apa yang berhasil didapatkan oleh pemain merah, tetapi mereka sebenarnya bisa menghindari deteksi oleh penjaga NPC untuk waktu yang singkat. Kecuali mereka berdiri sangat dekat dengan penjaga NPC, yang terakhir tidak akan merasakannya sama sekali. Petik 2. Banyak tim dan pemain independen sedang mendiskusikan paket ekspansi baru-baru ini dan konsekuensinya di bar terbuka Balai Teleportasi Kota White River. Dan mereka dengan suara bulat membenci paket ekspansi baru. Awalnya, kisaran aktivitas pemain gelap tidak terlalu besar. Namun, setelah implementasi paket ekspansi baru, kota-kota gelap baru muncul di sekitar berbagai kota NPC. Selain itu, kota-kota gelap ini sangat kuat. NPC yang memerintah mereka biasanya berada di atas level 100 keberadaan yang tidak bisa dilawan oleh pemain saat ini. Akibatnya, situasi ini segera memperluas jangkauan aktivitas pemain gelap secara signifikan. Mereka sudah mulai bergerak. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa pemain gelap ini akan mengambil tindakan begitu cepat. Sementara paket ekspansi Demon Gods Disturbance memang merupakan berkah bagi pemain gelap dan agak tidak menguntungkan bagi pemain petualang biasa. Itu tidak seolah-olah paket ekspansi adalah kewajiban murni bagi pemain petualang. Para pemain petualang memiliki cara yang sama untuk mendapatkan manfaat dari paket ekspansi ini, perang salib. Seiring dengan munculnya kekuatan gelap, banyak NPC gelap yang sebelumnya menyembunyikan diri mereka akan menjadi aktif. Karena NPC ini dianggap musuh pemain normal dapat membunuh mereka tanpa menderita akibat apapun.
Selama pemain berhasil membunuh NPC ini, selain bisa mendapatkan senjata dan peralatan seperti jarahan dari bos, ada juga kesempatan tertentu untuk NPC ini untuk menjatuhkan Seven Luminaris Crystals, item yang sangat berharga bagi kedua pemain dan NPC. Tidak seperti field bosses, beberapa NPC yang kuat akan mengumpulkan Seven Luminaris Crystals. Sumber Seven Luminaris Crystals ini juga dapat dianggap sebagai hadiah terbesar bagi pemain normal dari paket ekspansi baru ini. Setelah Si Feng selesai menguping pembicaraan para pemain lain, ia kembali ke Candlelight Trading Firm dan memasuki ruang penempaan khusus sebelum dengan hati-hati mengambil Soul Orb. Tolong jangan mengecewakanku, Si Feng kemudian mengaktifkan Mata Mahatau pada Orb. Mata Mahatau adalah salah satu dari dua keterampilan aktif stik mata emas, dan memungkinkan seseorang untuk melihat semuanya dan menemukan hal-hal tertentu yang tidak terlihat di permukaan.